Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kita dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Mazmur nomornya yang ke-66, ayatnya yang pertama dan kedua. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita memuji Tuhan kita. Kita berikan hormat kepada Dia, pencipta dan penebus kita. Terpujilah nama Yesus. Malaikat bersujud. Terpujilah nama Yesus, malaikat bersujud. Sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Sembahkan mahkota mulia, beri hormat Bait yang kedua, semua yang ditebuskannya. Semua yang tebuskannya bersyukur bersujud. Anugerahnya selamatkanku, beri hormat padanya. Anugerahnya selamatkanku, beri hormat padanya. Bait yang ketiga, bangsa-bangsa di dunia berhimpun bersujud. Bangsa-bangsa di dunia berhimpun bersujud. Pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Mari kita bersama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Engkau adalah Allah yang begitu besar, Engkau Allah yang menciptakan kami, dan Engkau memberikan kesempatan sekali lagi bagi kami untuk boleh datang ke hadapan-Mu, boleh beribadah bersama. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, biarlah ibadah kami boleh menjadi ibadah yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dipersilahkan duduk kembali. Allah kita adalah Allah yang menciptakan setiap kita. Dia Allah yang berkuasa, tetapi kita bersyukur karena Dia adalah Allah yang juga penuh dengan kasih. Meskipun kita manusia jatuh ke dalam dosa, tetapi pengorbanan pun Dia mau lakukan untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Begitu besar pengorbanan dan kasih yang Dia mau berikan bagi kita. Sebelum kita mengakui segala dosa kita, mari kita mengangkat pujian terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sekali lagi, telah kulihat. Telah
aku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi, mari kita akan pujian ini. Telah kulihat bukti kasih. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. tercurah untuk menebus hidupku. Mari pada pagi hari ini kita datang secara pribadi kepada Tuhan. Mari mengakui akan setiap dosa dan pelanggaran yang kita lakukan di hadapannya. Roma 4, 7-8 mengatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Mari Bapak Ibu, pada pagi hari ini setiap kita berkata-kata secara pribadi kepada Tuhan. Mari membawa setiap diri kita, mari akui kepadanya. Mari katakan apa yang menjadi pelanggaran kita, apa yang menjadi dosa kita, dan mari minta pengampunan kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Allah kita yang baik. Dia akan memberikan pengampunan bagi setiap kita yang datang meminta pengampunan kepadanya. Setiap kita masing-masing di dalam doa secara pribadi. Tuhan, ini kami pada saat ini datang kepadamu. Kami menyadari betapa banyaknya pelanggaran kami. Betapa jauhnya kami dari hidup yang berkenan kepada Tuhan. Betapa banyak hal-hal yang membuat kami selalu jatuh dan jatuh lagi di dalam dosa yang sama. Pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan, meminta belas kasihan daripada Engkau. Kami memohon supaya Tuhan mengampuni pelanggaran kami, pikiran-pikiran dan rencana kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Perkataan perbuatan kami, sikap hidup kami, banyak sekali yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dan pagi hari ini kami juga minta ampun Tuhan, jika selama ini kami tidak menjadi warga negara yang baik. Kami kurang peduli kepada pemerintah kami. Kami bahkan jarang sekali mendoakan dan memikirkan mereka dan mendukung mereka. Kami kadang-kadang mungkin hanya hidup memikirkan bagaimana supaya diri kami sendiri hidup baik,
Kami berhasil dalam usaha-usaha kami, dan kami mungkin lebih banyak memikirkan diri kami sendiri. Pada hari ini kami datang meminta Tuhan tolong kami, supaya kami belajar juga untuk menyadari kehidupan kami sebagai anggota dari sebuah masyarakat, di mana Tuhan tempatkan kami di kota dan di dalam negara ini, karena sesungguhnya Tuhan memanggil kami untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami. Tuhan, tolonglah kami. Kami mohon supaya melalui kematian-Mu di atas kayu salib itu, Tuhan, boleh memberikan pengampunan yang seutuhnya kepada kami. Kami boleh hidup dengan semangat baru, kekuatan yang baru, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bertekad untuk tinggalkan dosa-dosa kami. Kami bertekad untuk tinggalkan kebiasaan-kebiasaan kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami kepadamu pada saat ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita mengucapkan akan pengakuan iman rasuli kita bersama gereja di sepanjang abad dan tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur sehingga kita bisa semakin dekat dengan Dia dan memiliki hubungan yang intim dengan Dia. Dan biarlah saat ini melalui firman Tuhan kita juga semakin rindu untuk dekat dengan Dia. Kita mau percaya terus kepadanya. Mari kita mempersiapkan diri kita. Kita angkat pujian, Ku tahu yang ku percaya. Aku tahu anugerahnya Ia berikan padaku. Semua dosa kita dan firman yang menyatakan Kristus itu, biarlah kita semakin rindu untuk mau mengenal Dia. Baitnya yang ketiga, Roh Kudus yang menyadari
namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa Ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa Ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu di pagi hari ini, sekali lagi meminta Tuhan memimpin setiap kami, khususnya kami yang saat ini beribadah di rumah kami masing-masing. Berikan kami konsentrasi dan kiranya kuasa Roh Kudus yang menolong kami, memberikan kami pengertian terhadap apa yang akan kami baca dan kami renungkan di pagi hari ini. Berkati setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, hari ini tema kita adalah gereja dan negara. Nah, pagi hari ini saya tidak akan mengajak kita merenungkan tentang masalah hubungan gereja dengan negara di dalam pengertian apakah negara itu mengendalikan gereja atau gereja yang mengendalikan negara, atau istilahnya teokrasi ya Bapak Ibu, atau apakah seharusnya negara itu mendukung gereja atau gereja yang mendukung negara, atau apakah hubungannya saling mengakui dan sebagainya ya. Bagian-bagian ini adalah sebetulnya pergumulan dari gereja ya di sepanjang zaman ya, tentang bagaimana seharusnya hubungan gereja dengan negara itu. Nah, pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan lebih kepada apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, sebagai gereja terhadap pemerintah dan kepada negara kita. Mari kita membuka Roma 13 ayat 1 sampai 7. Mari kita membaca bagian ini. Roma 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ayat yang keempat. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri. Bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bayangkan kalau saudara hidup
sebagai seorang penduduk Jerman yang tinggal di Jerman di tahun 1930-an ketika Hitler menjadi pemimpin negara itu. Dan saudara melihat bagaimana Hitler dengan para tentaranya melakukan hal-hal yang mengerikan kepada orang-orang Yahudi yang ada di negara tersebut, yang ada di negara tempat saudara tinggal pada waktu itu. Ya, saudara melihat orang-orang Yahudi itu sebagai mereka sebetulnya adalah orang-orang yang saudara kenal dengan baik. Mereka mungkin adalah tetangga-tetangga saudara, rekan bisnis ya. Tetapi saudara melihat bagaimana mereka ditangkap oleh para tentara yang dipimpin oleh Hitler itu. Mereka dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi dan saudara tidak pernah melihat mereka lagi. Kemudian pemerintah melarang saudara untuk bergaul dengan orang-orang Yahudi. Melarang saudara untuk tidak berbisnis dengan orang-orang Yahudi. Dan saudara diperintahkan oleh pemerintah untuk mengadukan ya, memberitahukan jikalau mereka mengenal atau bertemu dengan orang-orang Yahudi, menyerahkannya kepada pemerintah. Pertanyaannya adalah apa yang akan saudara lakukan? Ya, apakah saudara akan melakukan perintah dari pemerintah tersebut? Bagaimana kalau seorang Yahudi yang mau ditangkap tersebut adalah sahabat baikmu? Akankah engkau melaporkannya kepada pemerintah? Atau apakah saudara akan menolongnya? Tetapi jikalau saudara menolongnya, maka resikonya kemungkinan saudara akan ditangkap dan masuk penjara. Nah, saudara, bagaimana sih seharusnya kita sebagai orang Kristen itu bersikap kepada pemerintah kita? Kalau pemerintah kita adalah pemerintah yang baik, saudara, ya, mereka adalah orang-orang yang melakukan dan menyuruh kita sebagai warga negara untuk melakukan hal yang tidak bertentangan dengan iman kita, maka tidak sulit bagi kita untuk menjawab pertanyaan tadi, ya, bagaimana hubungan atau bagaimana seharusnya kita bersikap kepada pemerintah kita. Tetapi saudara, bagaimana kalau kita ditempatkan di dalam situasi-situasi dilematis seperti orang-orang Kristen yang tinggal di Jerman tahun 1930-an tadi, ya? Haruskah dalam kondisi seperti itu kita mendukung pemerintah kita? Haruskah kita taat kepada perintah mereka? Atau haruskah kita mendukung pemerintah kita yang korup, ya? Yang kita tahu bahwa mereka melakukan hal-hal yang jahat? Haruskah kita membayar pajak sementara pajak kita tahu pajak yang kita berikan itu disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak baik? Haruskah kita mengambil bagian ya untuk mendukung pemerintah kita yang kita tahu mereka melakukan hal yang bertentangan dengan iman kita? Atau haruskah kita menentangnya sebagai seorang Kristen? Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab, ya, Alkitab memandang negara itu di dalam dua pandangan, saudara. Pandangan positif dan pandangan negatif, ya. Di satu sisi Alkitab memandang secara negatif, ya, dan mengatakan bahwa negara itu diarahkan oleh kuasa-kuasa jahat, ya. Bahkan saudara di dalam bentuk yang ekstrimnya itu dikatakan negara sebagai Babel yang fasik dan ditetapkan untuk kehancuran. Wahyu 18, Wahyu 17, negara adalah binatang dari jurang maut. Ya, itu penggambaran Alkitab tentang negara. Tapi di lain pihak saudara, Alkitab juga memandang negara di dalam pandangan yang positif. Seperti misalnya yang kita sudah baca di dalam pasal 13 Roma ini tadi. Ya. Di dalam ayat yang pertama Paulus mengatakan, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Pemerintah-pemerintah yang ada itu ditetapkan oleh Allah. Nah, jadi kita harus mentaati otoritas seperti itu. Kita berdoa bagi orang-orang yang menjalankan otoritas itu. Itu juga dikatakan kembali oleh Paulus di dalam 1 Timotius pasal yang kedua. Jadi saudara, kita harus mengakui ya dan melihat ya bahwa memang kadang-kadang negara itu tidak berfungsi secara seharusnya ya. Kadang-kadang mereka melakukan fungsi sebagai pemerintah yang baik, tapi kadang-kadang juga mereka melakukan hal-hal yang sebaliknya. Nah, saudara, mari kita melihat konteks bacaan kita tadi di dalam Roma pasal yang ke-13 ya. Di sini saudara, Paulus berbicara tentang relasi orang Kristen dengan sesamanya, khususnya di dalam hubungan orang Kristen sebagai warga negara.
Ya, jadi Paulus memberikan nasihat kepada orang Kristen secara individu, ya, tentang bagaimana sikap mereka sebagai warga negara secara pribadi. Bagaimana tanggung jawab orang Kristen terhadap negara. Dan di dalam pasal ini secara keseluruhan kita melihat apa yang menjadi tanggung jawab negara kepada warga negaranya. Nah, di dalam bagian ini kita melihat secara sederhana Paulus mengatakan saudara bahwa setiap orang Kristen harus tunduk kepada otoritas pemerintahan sipil. Ayat yang pertama tadi. Ada 3 alasan setidaknya saudara. Yaitu yang pertama, Paulus mengatakan pemerintah-pemerintah yang ada itu ditetapkan oleh Allah. Ya. Nah, pemerintah-pemerintah yang ditetapkan oleh Allah, saudara, yang dimaksudkan di sini bukan hanya pemerintah-pemerintah yang baik, tetapi semua pemerintah yang ada. Ya, mereka menjadi pemimpin, mereka menjadi pemerintah itu karena Allah yang menetapkannya. Sehingga karena itu kita sebagai warga negara wajib tunduk dan memberi penghormatan kepada mereka. Nah, menarik saudara, kalau kita melihat ya beberapa contoh di dalam Alkitab. Misalnya saudara Nebukadnezar, ya, Raja Babel yang menyembah berhala. Ya. Dia itu adalah raja yang menghancurkan kota Yerusalem, saudara. Raja yang jahat, ya, raja yang menyembah berhala. Tapi di dalam Yeremia 27 ayat yang ke-6 saudara dikatakan ya. Dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar, Raja Babel. Nah, saudara melihat di sini Nebukadnezar itu, raja yang jahat itu, raja yang menyembah berhala itu, raja yang menghancurkan kota Yerusalem itu disebut sebagai hambaku oleh Tuhan. Kata yang sama yang digunakan di dalam Roma 13 ayat yang keempat yang tadi kita sudah bacakan saudara. Dan kita melihat di dalam Daniel ya pasal yang kedua ayat 21. Dia, maksudnya Tuhan ya, yang memecat raja dan yang mengangkat raja. Daniel mengatakan bahwa tidak ada satupun pemerintah dan raja menjadi pemerintah, menjadi raja, kalau bukan Tuhan yang menetapkannya. Nah, karena itu sebagai orang percaya kita harus tunduk kepada pemerintah kita. Ya, karena mereka menjadi pemerintah, karena Tuhan yang menetapkannya. Dan bisa dikatakan saudara, ketaatan kita kepada pemerintah kita itu adalah wujud ketaatan kita kepada Tuhan yang menetapkan pemerintah itu untuk menjadi pemerintah atas kita. Itu alasan yang pertama saudara. Ya. Yang kedua, mengapa kita harus tunduk kepada pemerintah kita? Paulus mengatakan kita tunduk karena itu adalah sikap yang bijaksana. Ayat 3 dan 4 ya. Maukah kamu hidup tanpa takut kepada pemerintah? Perbuatlah apa yang baik. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Nah saudara, pemerintah sebagai pemimpin yang diangkat oleh Allah, mereka memegang tanggung jawab saudara ya. Dan mereka juga meminta pertanggungjawaban termasuk di dalam memberikan ancaman hukuman kepada kita sebagai warga negara jikalau kita tidak taat kepada aturan hukum yang berlaku di dalam negara kita ya. Karena ya saudara, masyarakat yang teratur itu ya, masyarakat yang baik itu akan tercapai hanya jikalau kita sebagai warga negara tunduk kepada aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah kita. Di sini Paulus mengatakan pemerintah itu adalah pihak yang menyandang pedang. Ya, artinya saudara, mereka sebagai pihak yang akan menghukum jikalau kita sebagai warga negara melakukan kesalahan dengan mereka memberikan sanksi-sanksi kepada kita. Ya, sanksi sipil, misalnya memberikan denda, ya, bisa masuk penjara kalau melanggar aturan, ya. Misalnya kalau kita melanggar lampu merah, saudara ya, di jalanan, ya kita bisa kena denda atau menabrak seseorang sehingga akhirnya nyawa seseorang melayang karena peristiwa itu bisa diproses secara hukum dan bisa masuk penjara, ya. Atau kita melakukan tindakan-tindakan ilegal lainnya yang melanggar hukum. Negara kita bisa bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dan bisa dimasukkan ke dalam penjara sebagai sanksi sipil terhadap tindakan pelanggaran terhadap hukum itu. Nah, jadi saudara bayangkan ya saudara, jikalau kita tidak memiliki pemerintah yang mengatur, ya, yang tidak ada pemerintah yang memberikan sanksi jikalau terjadi pelanggaran, atau bayangkan jikalau semua masyarakat dalam satu kota atau satu negara menyandang pedang. Betapa kacaunya kota dan negara itu saudara ya. Jadi kita mesti bersyukur jikalau kita punya pemerintah yang mengatur semuanya itu bagi kita.
Saya membaca sebuah kisah singkat ya saudara tentang seorang yang bernama Alessandro Dominguez. Ya, Alessandro Dominguez. Dia ini adalah seorang pengusaha saudara yang mengajukan diri untuk menjadi kepala polisi di kota Nuevo Laredo. Itu adalah sebuah kota yang berada di perbatasan antara Texas dengan Meksiko saudara. Dan peristiwa ini terjadi di bulan Juni tahun 2005. Nah saudara, mengapa si Alessandro Dominguez yang adalah pengusaha ini mengajukan diri untuk menjadi kepala polisi di kota itu? Karena saudara, tidak ada orang yang mau jadi kepala polisi di kota itu, ya. Karena sebelumnya itu kepala polisi yang ada di situ mengundurkan diri, saudara, dan dia meninggalkan kota itu, dan di dalam kota itu sendiri tidak ada otoritas pemerintahnya, ya. Karena kota itu diambil alih oleh geng narkoba, ya. Jadi coba saudara membayangkan ada pemerintah, tapi pemerintah tidak memiliki otoritas. Dan geng narkoba itu menguasai seluruh kota. Jadi betapa horornya menjadi masyarakat yang tinggal di kota itu. Tidak ada yang mau jadi kepala polisi karena menjadi kepala polisi sama artinya memberikan diri untuk mati. Nah si Alessandro ini saudara, dia memberanikan diri untuk menjadi kepala polisi. Dan dia ingin menegakkan keadilan, dia ingin memberantas geng narkoba yang ada di kotanya. Nah saudara tahu apa yang terjadi? 9 jam setelah dia dilantik saudara, tiba-tiba dia disergap. Dia dibunuh oleh orang-orang bersenjata yang menembaknya lebih dari 30 kali. Bayangkan saudara, belum sempat dia bertugas, orang ini sudah ditembak mati oleh geng narkoba. Nah pemerintah sebetulnya sudah berusaha dengan berbagai macam cara untuk memulihkan keadaan kota. Namun saudara, kekuatan kartel narkoba di kota itu sangat kuat. Sehingga pemerintah tidak bisa dan tidak memiliki otoritas untuk menjalankan apa yang menjadi tugasnya, dan masyarakat yang ada di kota itu mereka tidak memiliki rasa aman, ya. Itu yang terjadi. Nah, saudara, jadi jikalau kita memiliki pemerintah yang memimpin kita, maka sesungguhnya itu adalah berkat umum Allah bagi kita, saudara, ya. Itu berkat Allah. Walaupun di dalam negara kita melihat bahwa pemerintah kita banyak yang tidak ideal, ya. Pelaksanaan hukum dalam negara kita tidak sempurna. Tapi bayangkan saudara, jikalau misalnya terjadi kekerasan, ya, ada terorisme, ya. Bayangkan jikalau tidak ada keamanan di dalam negara kita, tidak ada TNI, tidak ada Polri yang menjalankan tugas, tidak ada pemimpin negara yang memberikan perintah tugas untuk menangkap teroris misalnya, ya. Tidak ada yang mengatur semuanya, maka betapa kacaunya kota kita. Betapa kacaunya negara kita, saudara. Jadi kita patut bersyukur karena kita punya pemerintah meskipun di dalam segala ketidaksempurnaan mereka, meskipun di dalam segala ketidaksempurnaan pelaksanaan hukum di dalam negara kita, tapi kita bersyukur kita punya pemerintah yang mengatur semuanya itu. Dan karena itu, Paulus mengatakan, kita sebagai warga harus tunduk kepada pemerintah kita supaya mereka bisa bekerja, ya. Supaya mereka bisa menjalankan tugasnya. Tugas kita adalah tunduk kepada pemerintah kita, mendukung mereka di dalam menjalankan tugas-tugas tersebut. Ya, jadi mengapa kita harus tunduk kepada pemerintah kita? Paulus mengatakan karena itu adalah sikap yang bijaksana. Alasan yang ketiga, saudara, kita tunduk kepada pemerintah karena itu adil. Nah, maksudnya adalah kalau kita melihat di sini, Paulus memberi indikasi bahwa menjadi pemerintah yang memerintah itu bukan tugas yang mudah, ya. Kita harus membayar pajak karena mereka yang mengurus hal itu disebut oleh Paulus di sini sebagai pelayan-pelayan Allah, ya. Kita wajib memberikan kepada mereka apa yang wajib kita berikan karena mereka sudah melakukan apa yang menjadi bagian mereka, yaitu mereka memerintah. Mereka menjalankan tugas mereka sebagai pemerintah yang mengatur, yang memerintah, maka kita melakukan apa yang menjadi tugas kita, yaitu kita tunduk kepada mereka. Nah, saudaraku, apakah ketundukan kepada pemerintah adalah sesuatu yang mutlak, ya? Bagaimana dengan pemerintah yang jahat seperti yang saya katakan di awal tadi, ya? Bagaimana kalau pemerintah kita menyuruh atau melarang kita misalnya melarang untuk mengabarkan Injil, ya?
Kalau kita membaca Roma pasal yang ke-13 ini, saudara, sekilas kita membaca bahwa Paulus memberikan kesan kepada kita bahwa kita itu mesti tunduk secara mutlak ya. Di ayat yang kedua dikatakan, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, kalau kita melihat konteks penulisan Roma ini, saudara, maka sebenarnya Paulus sedang bicara tentang pemerintah model apa? Paulus sedang bicara, saudara, tentang kerajaan Roma. Paulus sedang bicara tentang Kaisar Nero yang jahat, saudara ya. Terkenal sekali kejahatannya di dalam sejarah. Seorang kaisar yang benci kepada orang Kristen, yang menangkap dan memenjarakan orang Kristen. Seorang kaisar yang tidak bersahabat, bahkan bermusuhan dengan orang-orang Kristen. Ya, pemerintah seperti ini yang Paulus katakan seorang Kristen harus tunduk kepada pemerintah. Nah, bagaimana kita memahami hal ini, saudara? Nah, banyak sekali para teolog ya, para penulis penafsir, saudara, mendebat hal ini ya. Sebetulnya apa yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam bagian ini ya? Mengapa dia memberikan kesan seolah-olah ketundukan itu bersifat mutlak, padahal pemerintahnya adalah pemerintah yang sama sekali tidak bersahabat kepada orang-orang percaya yang hidup di kota atau di negara itu. Namun saudara, kalau kita membaca bagian ini ada sedikit petunjuk yang tersirat ya, yang ditulis oleh Paulus dalam situasi seperti itu ya. Seakan-akan sebetulnya orang Kristen juga dalam kondisi tertentu bisa menarik diri. Itu dikatakan di dalam ayat yang ke-7, saudara ya. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Dengan kata lain, saudara, Paulus hendak mengatakan bahwa pemerintah sipil itu mereka memiliki otoritas yang terbatas. Wilayah otoritasnya itu terbatas, ya. Dan sebetulnya di bagian sebelumnya, jauh sebelumnya Tuhan Yesus pernah menyinggung tentang hal ini ya saudara. Di dalam Matius 22 ayat 21 ya, Tuhan Yesus mengatakan, berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dengan kata lain saudara, Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa ya berikan pajak, tapi tidak kepada menyembah kaisar ya. Kaisar bukan Tuhan, orang Kristen tidak menyembah kaisar. Nah, tetapi saudara, kita melihat sebetulnya hal-hal ini lebih jelas di dalam bagian Alkitab yang lain ya. Misalnya salah satu contoh yang begitu jelas itu ketika Petrus ya, di awal masa-masa ketika Roh Kudus turun ya, kemudian Petrus maju, dia memberitakan Injil, dia memberitakan tentang Kristus dan kebangkitannya, saudara. Dan waktu itu penguasa Yahudi melarang Petrus dan murid-murid lainnya untuk memberitakan tentang Kristus itu. Nah, keluarlah kalimat yang begitu terkenal dari Petrus ya, di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya, Petrus dan para rasul yang lain mereka bersikap tegas. Mereka menyatakan mereka tidak akan menaati pemerintah yang melarang mereka untuk berhenti memberitakan tentang Kristus dan kebangkitannya itu. Atau kisah Daniel, saudara. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ya. Waktu mereka di Babilonia, sebetulnya mereka terlibat aktif di dalam pemerintahan. Sampai suatu ketika mereka diperintahkan untuk menyembah berhala ya. Mereka disuruh untuk menyembah raja yang memerintah pada waktu itu, dan mereka dilarang untuk menyembah Allah mereka. Ya, saudara, tetapi kita melihat Daniel dengan teman-temannya mereka bersikap tegas ya. Mereka tetap menyembah Allah mereka ya. Bahkan dikatakan Daniel itu naik ke atas rumahnya berdoa 3 kali sehari, saudara. Dia tetap taat, dia menyembah Allahnya, sehingga karena hal itu ketika hal itu dilaporkan kepada raja, Daniel ini ditangkap, saudara, dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi kita melihat di sini mereka yang memilih untuk taat kepada Allah dibandingkan taat kepada pemerintah ya, kepada negara yang melarang mereka untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang menjadi iman mereka. Atau misalnya kisah di dalam di Mesir ya saudara, ketika orang Israel itu menjadi budak di Mesir, para bidan waktu itu disuruh untuk membunuh bayi laki-laki yang lahir di dalam keluarga-keluarga Ibrani. Dan di situ dikatakan ya, tetapi bidan-bidan itu saudara
takut akan Allah dan mereka tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka. Mereka membiarkan bayi-bayi itu hidup. Keluaran 1 ayat 17. Nah, di dalam sejarah selain apa yang dicatat di dalam Alkitab, kita melihat juga contoh-contohnya, saudara. Seperti tadi waktu di awal saya katakan tentang orang Kristen yang berada di Jerman di tahun 30-an itu ya. Orang-orang Kristen sebetulnya menghadapi pengalaman-pengalaman dilematis ya saudara sebagai warga negara pada waktu itu ya. Tapi kita melihat di dalam kesaksian sejarah ada orang-orang Kristen saudara yang menyembunyikan para pemberontak ya. Yang menyembunyikan orang-orang Yahudi ya. Mereka menyelamatkan, berusaha untuk menolong dan menyelamatkan supaya mereka tidak ditangkap oleh pemerintah Hitler pada waktu itu. Dan beberapa kisahnya terkenal itu misalnya Dietrich Bonhoeffer saudara ya, seorang tokoh gereja ya, dia seorang pendeta di gereja Protestan, gereja Lutheran ya saudara. Dia seorang teolog juga dan dia secara aktif terlibat di dalam gerakan perlawanan ya kepada pemerintahan Hitler pada waktu itu saudara. Dia bukan hanya berkhotbah kepada orang-orang Kristen, tapi secara aktif ya, dia melawan pemerintah dan mengusahakan cara ya, bagaimana supaya pemerintah yang jahat pada waktu itu tidak menjadi pemerintah lagi. Tapi kalau kita membaca catatan autobiografinya saudara, Dietrich Bonhoeffer ini kemudian ditangkap ya, dan dia dihukum gantung ya karena ketahuan dan dia dibunuh karena apa yang dilakukannya itu. Atau misalnya salah satu kisah yang terkenal itu tentang seorang perempuan yang bernama Corrie ten Boom ya saudara. Seorang wanita Belanda yang tinggal di Jerman dan dia hidup pada masa itu. Nah apa yang dia lakukan? Suatu hari saudara ada seorang perempuan Yahudi ketok-ketok pintu rumahnya saudara. Kemudian minta tolong supaya dia diterima di rumah itu dan disembunyikan di dalam rumah si Corrie. Nah ini pasti peristiwa pengalaman dilematis ya saudara, mau tolong atau tidak tolong. Nah si Corrie ten Boom saudara menolong ya perempuan ini. Dan sebetulnya dikatakan dia menyembunyikan beberapa orang Yahudi lainnya di dalam rumahnya dalam waktu yang cukup lama ya. Sampai akhirnya dia dicurigai saudara, diamat-amati oleh tentara Hitler. Dan karena dia dicurigai dia kemudian ditangkap dan masuk penjara. Tapi kita melihat orang-orang ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan ya. Di dalam peristiwa-peristiwa dan kondisi seperti itu ya, mereka mengambil sikap untuk lebih taat kepada Allah ya. Walaupun dengan resiko yang betul-betul itu tidak mudah saudara ya. Resiko yang begitu berat. Nah saudara, namun kita melihat di satu sisi ada keunikan juga yang dicatat Alkitab tentang sikap orang percaya terhadap pemerintah ini saudara ya. Selain contoh-contoh yang disebutkan tadi, ada juga contoh lain yang diceritakan tentang orang percaya yang tunduk, yang mendukung pemerintah, yang tidak taat kepada firman Allah. Salah satu contohnya itu adalah misalnya Yusuf ya, yang diangkat menjadi perdana menteri ya di Mesir pada waktu itu ya. Dia menjadi pemerintah, dia memerintah, dia menjadi bagian dari sebuah sistem negara yang sebetulnya tidak mengenal Allah ya. Tapi dia berpartisipasi di situ, dia mengambil bagian di situ dan dia tetap menyembah Allah ya. Dan untungnya karena dia memiliki jabatan saudara, dia tetap bisa menyembah Allahnya meskipun menjadi bagian dari sebuah pemerintahan yang waktu itu sebetulnya tidak mengenal Allah sama sekali. Nah jadi saudara, bagaimana kita menyimpulkan tema kita pada hari ini ya? Bagaimanakah sikap seorang Kristen terhadap pemerintah ya? Bagaimana seharusnya kita bersikap ketika dalam kondisi-kondisi tertentu ya? Ada dua hal yang akan menjadi kesimpulan dari khotbah saya pada pagi hari ini. Yang pertama saudara adalah kita sebagai orang percaya dipanggil untuk tunduk ya. Memang kita harus tunduk kepada pemerintah kita ya. Ayat 6 dan ayat yang ke-7 di situ kemudian Paulus ulangi lagi ya. Walaupun saudara sebetulnya secara status ya kita ini disebut sebagai warga kerajaan Allah. Itu disebutkan oleh Tuhan Yesus salah satunya misalnya di dalam Yohanes 17 ya. Sebetulnya ketika kita percaya kepada Allah, status kita itu adalah warga kerajaan Allah. Tapi walaupun kita sudah menjadi warga kerajaan Allah, kita masih ditempatkan oleh Allah di dalam dunia ini. Karena kita masih punya tugas yang harus kita lakukan. Ada pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan di dalam dunia ini. Sampai akhirnya nanti ketika tugas kita sudah selesai, maka Tuhan akan mengembalikan kita ke tempat kita. Di mana
kita menjadi warga negara di situ, yaitu warga negara kerajaan Allah. Nah, tapi selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kita ditempatkan oleh Allah di dalam negara kita, di dalam kota kita, maka kita dipanggil saudara untuk mengambil bagian dengan menjadi warga negara yang baik tentunya, ya. Misalnya ya kita ikut pemilu, kita membayar pajak saudara, kita melayani di dalam pemerintahan kalau kita diberikan kesempatan. Dan di saat-saat pandemi ini ya saudara, gereja ya harus taat kepada pemerintah, ya. Pemerintah kita menyarankan kita ibadah di rumah karena situasi bahaya. Ya kita harus taat saudara. Pemerintah kita menyuruh kita untuk mentaati prokes, ya kita taat. Ya. Sebagian orang Kristen saudara kadang-kadang memiliki pemikiran begitu naif ya. Memiliki pemikiran begitu sempit ya. Yang berpikir bahwa karena saya sebagai orang percaya, saya mengenal Tuhan, maka saya kebal terhadap penyakit dan wabah ya. Seakan-akan kalau percaya kepada Tuhan, maka saya tidak akan terkena virus ini. Jadi tetap melakukan kegiatan-kegiatan ibadah, tetap berkumpul dan mengatakan bahwa nanti Tuhan pasti akan melindungi, Tuhan akan menyertai. Tidak mungkin Tuhan izinkan saya terkena pandemik dan tidak terkena virus ini karena saya menyembah Allah, saya seorang percaya. Saudara, tidak demikian ya. Kita orang Kristen, meskipun kita takut akan Allah, kita bisa terkena penyakit, kita bisa terkena akan wabah yang sedang terjadi ini. Dan Paulus mengatakan, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, ya. Pemerintah itu bisa, ya. Pemerintah itu adalah alat yang dipakai oleh Allah untuk menyatakan apa yang menjadi kehendaknya di dalam dunia ini. Jadi sebetulnya mentaati pemerintah kita adalah wujud ketaatan kita kepada Allah yang sudah mengangkat pemerintah kita untuk menjadi pemimpin atas kita. Nah, kita bersyukur ya karena gereja kita, saudara pemimpin-pemimpin dalam gereja kita dalam hal ini memiliki pandangan seperti itu ya, mentaati pemerintah kita. Mereka menyuruh kita ibadah di rumah, kita ibadah di rumah sampai pada akhirnya nanti situasi menjadi aman ya, kita boleh diizinkan kembali untuk datang beribadah di gereja ya, tentu dengan pelaksanaan prokes yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Tapi pemerintah kita sudah memikirkan semuanya saudara. Mereka tahu bahaya ini ya, yang sedang terjadi. Mereka melakukan tindakan-tindakan preventif. Dan kita sebagai warga negara belajar untuk taat. Karena mereka alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin atas kita. Ketaatan kita kepada mereka itu sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua dan terakhir saudara. Ketaatan dan ketundukan kita kepada pemerintah bukanlah ketaatan yang mutlak. Tim Keller, saudara, mengatakan atau menyebutnya dengan istilah taat kepada pemerintah karena hati nurani sebagai orang Kristen. Ya, maksudnya, saudara, adalah kita tunduk dan taat kepada pemerintah karena itu adalah wujud ketaatan kita kepada Allah. Namun di sisi lain kita tidak taat begitu saja ya pada apa yang negara kita perintahkan. Ya. Jika perintah itu melanggar hati nurani kita sebagai orang Kristen, maka kita perlu bijaksana daripada Tuhan ya. Apa yang harus kita lakukan ya, tindakan perlawanan apa yang bisa kita lakukan dan kita wujudkan sebagai warga negara dan juga sebagai warga kerajaan Allah yang ditempatkan oleh Allah di tengah-tengah dunia ini. Jadi saudara, kiranya kita belajar untuk menjadi warga negara yang baik. Kita juga jangan cuek terhadap pemerintah kita, terhadap situasi yang terjadi di negara kita. Dan selain kita taat dan tunduk kepada pemerintah kita, salah satu hal yang lain yang bisa kita lakukan adalah mendoakan mereka. Ya, mendoakan mereka supaya Tuhan memberikan bijaksana, mereka menjadi pemimpin yang baik. Mereka menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan keadilan, mewujudkan hal-hal yang baik di dalam negara kita. Dan kita perlu berdoa saudara bagi anak-anak Tuhan yang berada di dalam pemerintahan. Karena mereka yang berjuang untuk hal-hal yang baik. Mereka yang ingin hidup lurus. Mereka yang ingin tetap menjadi seorang pelayan di dalam pemerintahan yang melakukan hal-hal yang baik. Mewujudkan hal yang baik. Mereka juga tidak mudah dalam menjalankan tugasnya. Ya, kadang-kadang mereka berada di dalam sebuah sistem yang begitu korup ya, yang menyulitkan mereka untuk melakukan apa yang menjadi tugas mereka sebagai pelayan negara, sebagai yang disebut tidak oleh Paulus di sini pelayan-pelayan Allah di dalam pemerintahan. Kita perlu mendoakan mereka saudara supaya mereka dipakai oleh Tuhan. Kita tentu ingin kita hidup di dalam negara yang aman,
yang damai, saudara ya. Kita tentu tidak ingin negara kita menjadi kacau atau menjadi seperti yang terjadi belakangan ini ya. Berita Afghanistan yang tiap hari kita lihat, waduh, warga negaranya berada dalam ketakutan dan bahkan mereka meninggalkan negara mereka. Jadi kita patut bersyukur Tuhan memberikan kita pemerintah ya yang mengatur walaupun mereka tidak sempurna, walaupun dengan berbagai sistem ya yang masih belum bisa berjalan secara sempurna. Tapi itu adalah anugerah umum Allah bagi kita sebagai orang percaya. Kita dipanggil untuk taat, tunduk, mendukung mereka, dan juga mari kita mendoakan mereka. Amin. Mari kita tutup di dalam doa renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami pemerintah yang mengatur baik di kota kami maupun di dalam negara kami yang begitu luas ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan pemimpin negara yang baik kepada kami. Kami berdoa Tuhan supaya berkat-Mu, anugerah-Mu, bijaksana-Mu boleh tetap Engkau berikan kepada pemimpin-pemimpin kami. Dan kami berdoa supaya mereka dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat, mewujudkan akan hal-hal yang baik di dalam masyarakat, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa kami sebagai orang percaya, karena kami adalah bagian dari negara ini, bagian dari kota ini, kami boleh belajar untuk menjadi warga negara yang baik. Tidak cuek terhadap pemerintah kami, tapi kami boleh mendukung mereka, kami juga tunduk, kami juga boleh mendoakan mereka, dan kami berpartisipasi secara aktif sebagai warga negara yang baik. Tuhan tolong dan Tuhan berkati setiap kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Selamat beribadah di GKI Makassar di pagi hari ini. Ada beberapa hal yang akan diwartakan pagi hari ini, yaitu yang pertama, hari ini di dalam 2 kali ibadah, 7.30 dan pukul 10, firman Tuhan membahas tema tentang gereja dan negara. Seri terakhir yang membahas tentang gereja di bulan ini. Minggu depan, di awal bulan, firman Tuhan akan disampaikan oleh Lee Muse yang akan membahas tema yang baru, yaitu rancangan Allah bagi dunia kerja. Mari hadir dan mari berbakti bersama-sama walaupun mungkin kita masih melakukannya di rumah kita masing-masing. Minggu depan Bapak Ibu, karena adalah merupakan minggu pertama di awal bulan, akan diadakan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini, silakan Bapak Ibu mendaftarkan diri di staf tata usaha gereja di jam kantor gereja, dan nanti roti dan anggur bisa diambil di hari Kamis dan Sabtu. Kamis sampai Sabtu, tanggal 2 sampai tanggal 4, pukul 13 sampai pukul 19 ya, seperti biasanya. Nah, kemudian kami juga mengajak Bapak Ibu untuk tetap berdoa bersama-sama di hari Rabu ini. Kebaktian doa di tengah-tengah minggu kita pukul 19.30 sampai pukul 20, 30 menit saja yang masih membahas tema tentang katekismus singkat Westminster. Mari berdoa bersama-sama di hari Rabu ini. Ada kelas bimbingan pranikah Bapak Ibu bagi kita yang merencanakan untuk melangsungkan pernikahan, harap segera untuk mendaftarkan diri dan mengikuti kelas ini. Kelas akan dimulai tanggal 5 September pukul 13 ya. Bapak Ibu silakan segera daftar di tata usaha gereja. Kemudian ada berita dari bidang pembinaan. Nah, Bapak Ibu, bagi setiap kita yang adalah pemimpin kelompok kecil di gereja atau yang akan menjadi pemimpin kelompok kecil, diundang untuk mengikuti kelas training untuk pemimpin kelompok kecil yang disebut dengan IDT ya, Intentional Discipleship Training. Kelas ini terbuka hanya bagi para pemimpin kelompok kecil dan yang akan menjadi pemimpin kelompok kecil dan sifatnya wajib ya Bapak Ibu. Nah, karena itu harap segera mendaftarkan diri di alamat yang sudah disertakan di dalam e-warta gereja kita, dan kelas akan dimulai tanggal 8 September pukul 20.15 setelah selesai kebaktian doa via Zoom ya. Bapak Ibu harus harap segera mendaftarkan diri, dan kelas ini akan diadakan 3 kali di dalam sebulan, di dalam jangka waktu yang cukup panjang ya. Rencana akan dilaksanakan selama 11 bulan lamanya. Nah, kemudian Bapak Ibu ada berita duka, telah berpulang ke rumah Bapa di sorga Ibu Lili Kalalo pada hari Rabu 25 Agustus
dan almarhum telah dimakamkan pada hari Kamis 26 Agustus 2021 di pemakaman Bolangi. Majelis segenap hamba Tuhan mengucapkan turut berduka cita bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan ya. Kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan dan penghiburan. Ada berita dari Sekolah Musik Gloriamus, mari kita saksikan video klipnya. Terakhir Bapak Ibu, ada berita dari Sinode tentang pelayanan di dalam rangka COVID yang sedang terjadi saat ini. Mari kita saksikan videonya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Demikian warta di pagi hari ini. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah boleh disampaikan bagi setiap kita. Dan mari saat ini kita kembali mau ungkapkan syukur kita lewat persembahan. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dengan cara scan barcode di layar Bapak Ibu Saudara. Dan di tengah-tengah kondisi kita saat ini yang mungkin sangat sulit, biarlah kita tetap ingat akan berkat-berkat Tuhan dan kita bisa bersyukur. Sambil menjalankan persembahan, kita angkat pujian Hitung Berkat. Bila gelombang kehidupan menimpa, bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa.
bersatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Dalam pergumulanmu di dunia, dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Yang mengirimkan malaikat yang jaga, membimbing menghiburmu sampai surga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana kami bisa berkumpul saat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, saat ini kami telah memberikan persembahan sebagai rasa syukur kami kepadamu. Tuhan, tolong berkati persembahan ini agar dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. kita kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Doksologi. Dan saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, dan mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai, memampukan, menolong kita untuk menjadi warga negara yang baik, yang tunduk, yang mendukung, yang mendoakan pemerintah kita, sehingga kita boleh hidup di tengah-tengah negara kita ini, menunggu-nunggu sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kebaktian kita selesai, dan bagi yang belum menyelesaikan memberi persembahannya, dipersilakan untuk memberikan persembahan. Tuhan memberkati kita.